Oke, halo semuanya. Anggap aja hari ini saya mentor investasi kamu. Kita bakal sama-sama bedah laporan keuangan. Tapi, bukan sebagai tumpukan angka yang bikin pusing. Kita akan baca ini sebagai sebuah cerita. Yap, cerita tentang gimana sebuah perusahaan tumbuh, gimana kinerjanya, dan apa strateginya. Dan tokoh utama kita kali ini adalah PT Trimega Sekuritas, atau yang kodenya di bursa saham itu TRIM. Banyak yang mikir investasi itu ribet ya. Padahal sebetulnya kuncinya simple. Kita harus kenal dulu sama apa yang mau kita beli. Dan cara terbaik buat kenalan sama perusahaan itu ya dengan membaca ceritanya. Cerita yang paling jujur itu bukan dari gosip atau berita loh, tapi yang tertulis rapi di laporan keuangannya. Yuk kita mulai baca bareng-bareng. Pertama-tama, layaknya cerita yang bagus, kita kenalan dulu dong sama karakter utamanya. Siapa sih sebenarnya PT Trimega Sekuritas ini? Nah, TRIM ini bisa dibilang salah satu jagoan di industri jasa keuangan Indonesia. Kerjaan utamanya ada dua. Pertama, sebagai manajer investasi, jadi mereka ngelola duit nasabah buat diinvestasiin. Kedua, sebagai pialang dealer, atau gampangnya, broker yang jadi jembatan buat transaksi kita di pasar modal. Jadi ya, mereka ini ada di jantungnya aktivitas bursa saham kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian medical check-up keuangannya. Bab pertama ini namanya neraca. Anggap aja ini kayak hasil foto röntgen yang ngasih lihat kondisi kesehatan perusahaan di satu waktu tertentu. Lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelum lihat angkanya, kita harus paham dulu formula dasarnya. Simple banget kok. Aset alias semua harta yang dimiliki perusahaan itu sumbernya cuma dari dua tempat. Kalau bukan dari liabilitas alias utang, ya pasti dari ekuitas alias modal dari para pemilik. Gampangnya gitu, semua yang kita punya, asalnya kalau nggak dari ngutang, ya dari modal sendiri. Nah, ini dia nih datanya. Kelihatannya serem ya, banyak banget angkanya. Tapi tenang, kita nggak perlu baca satu persatu kok. Kita cuma mau cari petunjuk-petunjuk penting buat ngelihat gambaran besarnya aja. Dan petunjuk pertama yang langsung kelihatan, ini dia. Total aset perusahaan ini meroket, naik hampir 92%. Bayangin, dari 3,5 triliun rupiah di tahun 2024 jadi 6,8 triliun di tahun 2025. Gila-gilaan sih ini, ukuran perusahaannya hampir 2 kali lipat cuma dalam setahun. Nah, sebagai seorang analis yang jeli, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita adalah, pertumbuhan segede ini, duitnya dari mana? Apakah para pemilik nambahin modal? Atau jangan-jangan dari pinjaman? Ini pertanyaan krusial banget. Dan inilah jawabannya. Ternyata, pertumbuhan aset yang jumbo itu sebagian besar datangnya dari utang. Total liabilitas atau utang mereka melonjak sampai 130%. Jauh banget di atas pertumbuhan ekuitas atau modal yang cuma 40%. Ceritanya mulai seru nih. Terus utang segede itu dapat dari mana aja sih? Nah, kita bisa lihat di sini, dua penyumbang terbesarnya adalah utang obligasi yang tadinya cuma sekitar 700 miliar jadi 2,35 triliun rupiah. Dan utang bank yang naik dari 770 miliar jadi 1,25 triliun. Jadi jelas, perusahaan ini lagi agresif banget cari dana dari luar buat ekspansi. Oke, jadi kita udah tahu perusahaannya jadi lebih gendut karena utang. Pertanyaan selanjutnya, apakah gendutnya ini sehat? Apakah mesinnya menghasilkan duit? Yuk, kita buka bab selanjutnya, laporan laba rugi buat ngintip rapor mereka setahun kemarin. Ini dia rapornya. Rapor ini cerita soal semua pendapatan yang masuk dan berapa keuntungan bersih di akhir. Lagi-lagi, jangan pusing sama detailnya, kita langsung loncat ke nilai akhirnya aja. Dan hasilnya luar biasa. Laba bersih mereka terbang 128% dari 259 miliar di 2024 jadi 593 miliar di 2025. Wah, jadi strategi ngebut pakai utang tadi kelihatannya berhasil banget buat naikin keuntungan. Duitnya datang dari mana aja? 3 mesin uang terbesarnya itu dari pembiayaan transaksi nasabah, ini semacam pinjaman margin gitu. Terus dari jasa manajer investasi, dan terakhir dari komisi broker. Artinya, bisnis inti perusahaan ini emang lagi jalan kenceng banget. Jadi ini nih, angka yang paling penting buat kita sebagai investor. Laba per saham atau earnings per share. Angkanya lompat dari Rp36,5 per lembar jadi Rp83,4. Artinya, tiap lembar saham yang kita pegang sekarang menghasilkan untung lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Ini pertanda yang sangat-sangat bagus. Sampai sini, ceritanya kayak dongeng ya. Aset naik, laba meroket. Tapi investor yang bijak nggak berhenti di sini. Dia tahu laba di laporan belum tentu sama dengan uang tunai di rekening. Laba itu keren, tapi cash is king. Uang tunai adalah raja.
Yuk kita cek aliran darah perusahaan ini. Nah, disinilah semua benang merahnya bakal nyambung. Ingat kan utang jumbo di awal tadi? Sekarang kita mau lihat uang tunai yang masuk ke perusahaan itu beneran dari hasil bisnisnya atau dari tempat lain. Ini dia laporannya. Laporan arus kas itu dibagi 3, dari operasi, investasi, sama pendanaan. Seringkali, plot twist dari sebuah cerita keuangan itu munculnya di sini. Dan ini dia plot twistnya. Rangkuman ini nunjukin sesuatu yang sangat menarik. Ternyata, dari aktivitas bisnis utamanya, atau operasi, perusahaan ini justru minus 1,56 triliun. Mereka malah bakar duit. Mereka juga keluar duit buat investasi. Terus, uangnya datang dari mana? Jawabannya, hampir semuanya 1,98 triliun itu datang dari aktivitas pendanaan. Nah, ini dia kesimpulan paling penting dari bab arus kas. Di tahun 2025, uang tunai yang bikin kas perusahaan positif itu bukan dari hasil jualan atau layanannya, tapi murni dari ngambil utang baru. Perlu dicatat ini bukan berarti jelek ya, tapi ini adalah sebuah fakta penting yang harus kita tahu. Oke, sekarang mari kita tarik napas, sambungkan semua potongan puzzle tadi, dan kita simpulkan cerita apa yang sudah kita baca dari laporan keuangan TRIM. Jadi ceritanya begini. Pertama, kita lihat pertumbuhan aset yang gila-gilaan yang kita tahu sekarang itu dibiayai utang. Kedua, strategi ini terbukti sukses bikin laba bersih dan laba per sahamnya melonjak tinggi. Ketiga, kita juga jadi tahu kalau arus kas positifnya ternyata disokong oleh utang baru dari aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir, meskipun untung besar di atas kertas, ternyata kegiatan operasionalnya sendiri masih bakar duit atau belum menghasilkan kas positif. Jadi saya nggak akan kasih jawaban beli atau jual. Justru sebagai mentor, saya mau kasih satu pertanyaan terakhir untuk kamu renungkan. Kita udah lihat cerita tentang strategi pertumbuhan agresif pakai utang yang sukses bikin profit. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah strategi ini bisa terus berlanjut? Mampukah TRIM menjaga utangnya tetap sehat? Dan pada akhirnya mengubah laba di atas kertas itu menjadi arus kas positif dari operasional di masa depan? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan jadi penentu kelanjutan cerita TRIM selanjutnya.